Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama Kang Edi Channel. Baik Bapak Ibu, izin kali ini saya ingin berbagi kembali kepada Bapak Ibu, terutama yang siap-siap untuk menjadi CPNS. Ini kabar yang tentu ya ditunggu-tunggu, pekerjaan atau cita-cita mungkin beberapa orang, beberapa dari Bapak Ibu yang bercita-cita ingin menjadi CPNS. Ini ada kesempatan baik Bapak Ibu. Tentu harus ada persiapan. Nah, kali ini saya akan membawa judul catat inilah dokumen yang harus disiapkan untuk diangkat CPNS tanpa tes, Bapak Ibu. Sebab nanti tahun ini Bapak Ibu di bulan November tidak ada lagi honorer ya di tahun 2023, terutama di bulan November. Nanti kita perjelas. Baik Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya dokumen apa saja yang harus disiapkan ya oleh Bapak dan Ibu, terutama calon CPNS ya, tenaga honorer ya, tenaga honorer yang akan diangkat tanpa tes itu perlu persiapan dokumen yang harus disiapkan tentunya untuk pemberkasan atau mungkin untuk persyaratan. Baik. Simak videonya Bapak Ibu sampai tuntas ya. Oke, kita mulai. Nah, ini saya ambil judul ya dari beberapa media, salah satunya adalah dari klikpendidikan.id, update pengangkatan tanpa tes. Honorer jadi PNS akan melalui seleksi ini. Cek hal penting agar mudah diangkat. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, berikut kualifikasi yang harus dipenuhi agar tenaga honorer dapat diangkat menjadi pelayan publik tanpa harus mengikuti tes. Wow, luar biasa ini informasinya Bapak Ibu. Lihat juga nanti gaji yang akan diperoleh pada tahun 2023. Oke, jadi nanti selain penjelasan teknis bagaimana dokumen-dokumen yang harus disiapkan, nanti juga saya akan sedikit ya memberikan gambaran gaji yang akan diterima tentunya. Jelang pengangkatan honorer menjadi PNS tanpa tes, tenaga non-ASN atau honorer yang diangkat oleh pemerintah tanpa tes harus terlebih dahulu berhasil menyelesaikan proses seleksi. Jadi tetap ada seleksinya Bapak Ibu ya, harus diseleksi. Ya, nanti lalu bagaimana mekanismenya seperti apa? Oke, kita lanjutkan dulu dibaca. Salah satu syarat ya mungkin di dalam RUU ASN untuk pengangkatan honorer menjadi PNS adalah seleksi tanpa tes. Hal ini disetujui oleh tenaga honorer atau non-ASN. Alhasil, tenaga honorer bisa sedikit bernapas lega. Mengapa? Pasalnya pemerintah telah mengisyaratkan akan mengangkat tenaga honorer menjadi PNS tanpa tes. Oh, keren nih, luar biasa. Lanjut. Isyarat tersebut telah tertuang dalam rancangan Undang-Undang ASN tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terkait aparatur sipil negara. Menurut salah satu ketentuan, pemerintah diwajibkan mengangkat tenaga kontrak dan honorer sebagai PNS. Namun, hal tersebut tentu saja ada proses yang harus dilewati, seperti seleksi gitu ya Bapak Ibu. Nah, pemerintah harus mengangkat orang-orang non-ASN berikut ini sebagai pelayan publik. Nah, menurut RUU ASN, pertama ada tenaga honorer, ada pegawai tetap non-PNS, ada pegawai tidak tetap, dan tenaga kontrak. Oke. Nah, dalam hal ini tenaga honorer harus terlebih dahulu melakukan sejumlah persiapan meskipun tanpa tes. Ya, yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan Bapak Ibu. Perekrutmen honorer menjadi PNS didasarkan pada seleksi administrasi, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 131A ayat 2. Seleksi administrasi yang dimaksud terdiri dari data dari surat keputusan pengangkatan yang telah diverifikasi dan divalidasi. Jadi perlu ditegaskan bahwa kegiatan pemeriksaan kebenaran administrasi tenaga honorer, PTT, kemudian tenaga tetap non-PNS, kemudian tenaga kontrak, yang dilakukan oleh BKN atau kementerian atau lembaga terkait merupakan bagian dari verifikasi dan validasi data. Itu penting gitu Bapak Ibu. Dan itu adalah salah satu bagian dari tahapan seleksi Bapak Ibu. Jadi seleksi administrasi. Oke. Nah, dalam situasi ini tenaga honorer diwajibkan mempersiapkan seleksi administrasi yang dapat meliputi. Nah, ini Bapak Ibu yang saya kasih merah ini adalah penanda bahwa ini wajib dikumpulkan dari sekarang, wajib disiapkan dari sekarang. Pertama, transkrip nilai akhir ijazah, surat keputusan pengangkatan dari PPK, pejabat pembina kepegawaian ya, pejabat yang berwenang, kepala satuan kerja perangkat daerah dan atau pejabat lainnya.
Untuk pengangkatan ini, surat keputusan pengangkatan harus yang dikeluarkan paling lambat tanggal 15 Januari 2014. Jadi kalau sudah tanggal 16, 17, 18 Januari 2014 mungkin sudah tidak berlaku. Jadi ini surat keputusan pengangkatan yang dikeluarkan paling lambat tanggal 15 Januari 2014. Silakan Bapak Ibu dilihat pengangkatan SK pengangkatan Bapak Ibu tanggal berapa itu. Dilihat saja nanti ya. Oke. Syarat di atas tertuang dalam pasal 131A RUU ASN, bunyinya seperti ini. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-ASN, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batas usia pensiun. Selain itu, sangat penting bagi tenaga honorer untuk mempersiapkan administrasi, bukti pembayaran atau kompensasi gaji. Begitu Pak bunyinya ya. Wow, luar biasa. Tinggal disahkan saja ini. Oke, kita lanjut. Nah, jadi dalam pengangkatan tenaga non-PNS menjadi PNS, bidang fungsional yang mereka jalankan dan usia mereka diperhitungkan. Jadi selain ada batasan administrasi tadi yang dikumpulkan, juga ada batasan usia Bapak Ibu. Di video saya sebelumnya sudah saya tayang, itu ya Bapak Ibu, bahwa ada syarat lain. Ya, ternyata usia dipertimbangkan ketika honorer akan diangkat menjadi PNS tanpa tes itu, ya, jadi bahan pertimbangan. Nah, pemerintah akan memprioritaskan bidang fungsional non-ASN yang mempekerjakan orang dalam pelayanan publik. Ini yang menjadi prioritas ini Bapak Ibu. Tenaga honorer pendidikan, tenaga honorer kesehatan, tenaga honorer kefungsional, tenaga honorer administratif, dan tenaga honorer penelitian. Amin ya, mudah-mudahan Bapak Ibu. Nah, mengenai persyaratan tambahan bagi tenaga honorer yang diangkat menjadi PNS di atas, tertuang dalam pasal ini Bapak Ibu 131A ayat 3. Jika RUU ASN disahkan menjadi undang-undang, maka individu honorer akan dipekerjakan sebagai pegawai mulai 6 bulan sejak RUU tersebut disahkan. Menurut pedoman yang digariskan dalam RUU ASN ini pasal 135A ayat 1, masa kerja proses pengangkatan paling lama 3 tahun. Paling lama 3 tahun. Baik Bapak Ibu. Nah, itu ya informasi terkait dengan tadi pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS tanpa tes. Nah, ini Bapak Ibu ya, prediksi diketahui gaji pokok untuk pegawai negeri sipil pada tahun 2023 diperkirakan sebagai berikut. Masih ada golongan 1 Bapak Ibu ya, golongan 1 ya, mudah-mudahan ini bisa diperjelas Bapak Ibu ya. Maaf. Ini golongan 1 ya Bapak Ibu. Kemudian golongan 2 ya. Jadi golongan 1A itu terkecil ya kisaran antara 1.560.000 sampai 2.300.000-an. Yang paling besar 1.800.000 sampai 2.600.000-an. Golongan 2 itu 2 jutaan sampai 3.300.000 yang terkecil ya, 2A, kemudian 2D yang paling besar itu 2.300.000 hampir 2.400.000 ya sampai 3.800.000. Nah, golongan 3 2.500.000-an sampai 4.200.000-an paling kecil, dan paling besarnya untuk golongan 3 2.900.000-an sampai 4.700.000-an. Yang 4 juta hampir 4.800.000 ya. Kemudian untuk golongan 4 golongan 4 yang terkecil itu 4A 3 jutaan ya sampai 5 juta. Kemudian yang paling tinggi 4E 3.500.000 sampai 5.900.000. Oke. Ya. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang dapat admin bagikan ya terkait dengan informasi atau persyaratan apa saja atau dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk diangkat CPNS tanpa tes. Oke, Bapak Ibu terima kasih ya, semoga informasi ini bermanfaat ya, terutama teman-teman yang sekarang sedang menunggu nasib ya berubah. Amin amin, mudah-mudahan ya tahun ini selesai Bapak Ibu. Oke, itu saja. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.